Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Hafiz dengan NPM 2140401057. Adapun maksud saya membuat video ini untuk menjawab pertanyaan soal penilaian akhir semester dari Pak Dodi dengan mata kuliah pengantar sistem informasi. Ini merupakan jawaban saya untuk menjawab soal penilaian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi informasi. Untuk yang pertama, pada komputer, proses data pada komputer dari input hingga output melibatkan beberapa tahap, yaitu input. Nah, di input, data dimasukkan melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, dan scanner. Terus ada di processing, data yang masuk diproses oleh Central Processor Unit atau CPU. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu control unit yang mengarahkan operasi sistem dan arithmetic logic untuk yang melakukan perhitungan aritmatika dan logika. Terus ada storage, data sementara disimpan dalam random access atau RAM. Selama pemrosesan, data yang perlu disimpan untuk jangka panjang disimpan dalam media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Nah, ada output, hasil pemrosesan data yang ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor, printer, atau speaker. Yang kedua, peran dan pentingnya sistem operasi. Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola hardware dan software pada komputer. Peran sistem operasi antara lain di dalam manajemen proses, mengatur eksekusi program sehingga CPU digunakan secara efisien. Di dalam manajemen memori, mengelola memori utama dan menentukan alokasi memori untuk aplikasi. Nah, di dalam manajemen file, mengatur, menyimpan, mengambil, dan pengorganisasian file pada media penyimpanan. Terus yang keamanan, di bidang keamanan, melindungi data dan sumber daya dari akses yang tidak sah. Contohnya sistem operasi populer Windows, macOS, Linux, Android, iOS. Sistem operasi mempengaruhi kinerja dan manajemen sehingga daya yang efisien, sumber daya efisien, dan keamanan melalui fitur seperti firewall dan encrypt. Terus yang ketiga, pertanyaan nomor 3, pengembangan internet dan dampak internet telah mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi dengan email, pesan instan, dan video komprehensif mempermudahkan komunikasi jarak jauh. Kolaborasi, adapun di poin kolaborasi, tools seperti Google Docs dan Trello memungkinkan kerja tim secara real time. Terus ada akses informasi, internet menyediakan akses cepat ke informasi dan sumber daya edukasi. Contohnya, pekerjaan remote meningkatkan berkat internet. Terus ada e-commerce yang berkembang pesat dengan platform seperti Amazon dan Tokopedia. Baik. Adapun jawaban dari pertanyaan nomor 4 yaitu tentang konsep keamanan cyber. Keamanan cyber adalah praktik perlindungan sistem komputer dan data dari serangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Hal ini penting karena dalam secara ancaman umum, virus, malware, phishing, ransomware. Nah, ada langkah perlindungannya, yaitu menggunakan antivirus, firewall, encrypt data, pembaruan perangkat lunak, dan edukasi penggunaan. Keamanan cyber penting untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga integritas sistem. Terus adapun jawaban dari pertanyaan nomor 5 yang mengenai keuntungan dan tantangan adopsi teknologi informasi dalam bisnis. Adapun keuntungannya yaitu efisiensi operasional, otomatisasi proses
meningkatkan efisiensi. Nah, adapun yang poin selanjutnya yaitu analisis data. Nah, big data dan analitik membantu pengambilan keputusan. Terus ada poin G kompetitif, yaitu di situ memberikan keunggulan dalam inovasi produk dan layanan. Nah, di dalam tantangan ada beberapa poin juga, yaitu tentang biaya. Di biaya, implementasi teknologi memerlukan investasi besar. Nah, terus di poin keamanan, resiko keamanan yang lebih tinggi. Contohnya, Amazon menggunakan teknologi informasi untuk mengelola inventaris secara efisien dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari poin nomor 6, yaitu kesan dan pesan terkait metode pembelajaran. Nah, kesan pesan terkait metode pembelajaran pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Yang pertama itu pesan positif dari saya, yaitu metode yang interaktif dan penggunaan teknologi selama pembelajaran membantu memahami materi. Nah, saran dari saya lebih banyak studi kasus, praktis dan kerja kelompok untuk meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa. Mungkin sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.